Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Nugralisa Mangoting dengan NIM D1B1 24262 dari kelas G 2024 akan membawakan hasil presentasi dengan topik pengaturan ekspresi gen dengan subtopik mekanisme regulasi ekspresi gen dan faktor transkripsi mata kuliah biologi sel molekuler oleh Ibu dosen Apoteker Cikita Inaku S.Farm SMI. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama memahami mekanisme dasar regulasi ekspresi gen, yang kedua mengenali peran faktor transkripsi, yang ketiga menjelaskan regulasi epigenetik, dan yang keempat menyebutkan contoh aplikasi di bidang farmasi. Apa itu ekspresi gen? Ekspresi gen atau GE adalah sintesis produk gen fungsional menggunakan informasi yang disediakan oleh asam deoksiribonukleat atau DNA. Asam RNA disintetis dari DNA melalui proses transkripsi yang merupakan bagian dari proses GE. Saat organisme berkembang dan merespon perubahan lingkungannya, sel dapat menyesuaikan jenis dan jumlah GE. Transkripsi regulasi gen ada 5 tingkatan. Yang pertama epigenetik, yang kedua transkripsi, yang ketiga pasca transkripsi, dan yang keempat translasi, dan yang kelima ada pasca translasi. Nah, apa itu epigenetik? Epigenetik adalah pengaturan ekspresi gen tanpa mengubah urutan DNA, misalnya lewat metilasi DNA dan modifikasi histon, yang mempengaruhi apakah bisa diakses untuk ditranskripsi. Yang kedua ada transkripsi, adalah proses penyalinan DNA menjadi RNA. Regulasi ini menentukan apakah gen akan dibaca untuk membuat RNA atau tidak. Yang ketiga ada pasca transkripsi, adalah penggolongan RNA setelah transkripsi seperti pemotongan intron atau splicing, yaitu menambah topik atau cap dan ekor poli agar RNA siap diterjemahkan. Kemudian translasi itu adalah proses penerjemahan RNA menjadi protein oleh ribosom. Regulasi terjadi pada seberapa efisien dan kapan RNA diterjemahkan. Kemudian ada pasca translasi. Pasca translasi itu modifikasi protein setelah dibentuk seperti membahas gugus fosfat dan memotong bagian tertentu agar protein aktif dan berfungsi dengan benar. Kemudian ada regulasi epigenetik. Sebagian sel T berdiferensiasi dari sel naif menjadi sel efektor dan akhirnya menjadi sel memori. Mereka menunggu pertemuan antigen sekunder sebelum memulai siklus lagi. Sifat sikluler model ini akan menghasilkan pola on-off atau off-on. Dari perubahan transkripsi dan epigenetik, seiring waktu satu akan memerlukan siklus diferensiasi dan rediferensiasi. Kemudian ada aplikasi epigenetik di farmasi. Mekanisme epigenetik memainkan peran penting dalam perkembangan dan persistensi kanker, yaitu menghambat histon atau HDAC merupakan obat anti kanker yang menjanjikan untuk menargetkan mode epigenetik. Kemudian faktor transkripsi. Pada bakteri, RNA polimerase menempel langsung pada DNA promotor. RNA polimerase dapat menempel pada promotor hanya dengan bantuan protein yang disebut faktor transkripsi basal atau umum. Mereka adalah bagian dari perangkat transkripsi inti sel yang dibutuhkan untuk transkripsi gen apapun. Kemudian ada jenis faktor transkripsi. Aktivitas dan translokasi nuklir
MFKB secara umum memerlukan degradasi KB yang terikat, memengaruhi pada penyimpanan domain lokalisasi nuklir MFKB. Degenerasi IKB alfa memerlukan fosforilasi oleh IKK beta dengan memproseskan selanjutnya dan sistem ibu kitin proteasomal. Hal ini melepaskan NFKB yang memungkinkan untuk ditranslokasi ke dalam nukleus tempat ia mengatur ekspresi gen. Perbedaan basal tunggal di siklus IKB dan MC1, MCP1 cukup untuk mengubah spesialitas kofaktor molekul NV-Kb yang terikat pada situs ini dan fitur pengatur InVN3 atau InRV3 ke BCL3. Kemudian ada regulasi transkripsi oleh TF. NHker dicirikan oleh kemampuannya untuk mengikat faktor transkripsi atau TF yang dibutuhkan untuk meningkatkan regulasi gen target mereka secara efisien. Kemudian ada faktor transkripsi dalam farmasi. Diketahui bahwa mekanisme antiinflamasi melibatkan penghantaran faktor transkripsi lain seperti faktor nuklir Kb atau NFKB, transducer sinyal aktivator transkripsi atau STAT, dan protein infaktor 1 atau AP1, atau protein pensulin atau intraseluler seperti mitogen activated protein MAP kinase. Kemudian ada contoh estrogen reseptor atau ER. Estrogen dan reseptor adalah pengaturan penting proliferasi, diferensiasi, dan apoptosis sel epitel payudara. Sinyal yang terganggu via AFIS, reseptor estrogen diyakini menjadi faktor penyebab utama keganasan sel payudara. Tindakan cepat estrogen dapat dibagi menjadi dua teori. Yang pertama, respon klinik di meditasi reseptor memanfaatkan ER yang terkait dengan membran. Yang kedua, respon non-klasik yang tidak dimediasi reseptor, dimediasi oleh GPR30 dan ER alpha 36. Kemudian ada regulasi pasca transkripsi. Penyambungan RNA alternatif merupakan proses pengaturan penting yang digunakan oleh gen untuk meningkatkan keberagamannya. Proses ini terutama dilakukan oleh kelas protein pengikat RNA tertentu yang bertindak dalam cara bergantung pada dosis untuk memasukkan atau mengecualikan ekspon terhadap transkrip akhir. miRNA tidak hanya dapat memengaruhi dosis ekspresi gen pada tingkat pasca transkripsi, tetapi juga pra-mRNA dapat tingkat kotranskripsi. Tujuan tinjauan ini untuk menyusun dan menganalisis studi terkini tentang miRNA. Kemudian ada miRNA dalam regulasi gen. Studi telah menunjukkan bahwa ekspresi beberapa miRNA diregulasi dalam NSCLEC. Selain itu, molekul-molekul kecil ini juga memenuhi hampir setiap jalur genetik dan titik pemeriksaan siklus sel dan proliferasi sel hingga apoptosis, dan mereka mengatur berbagai macam gen target. Kemudian ada contoh obat sirna atau patisiran atau obat baru adalah siRNA liposomal terhadap TTR yang secara khusus menargetkan protein ini mengurangi akumulasi TTR dan jaringan dengan perbaikan selanjutnya pada neuropati dan fungsi jantung. Obatnya ada seperti gambar di samping. Kemudian ada mekanisme umpan balik. Pada prokariota, gen struktural dengan fungsi terkait dengan seiring kali disusun bersama pada genom dan ditranskripsi bersama di bawah kendali satu promotor.
dalam bakteri dan archaea protein struktural dengan fungsi terkait biasanya dikodekan bersama dengan genom dalam blok yang disebut dengan operon dan ditranskripsi bersama di bawah kendali satu promotor. Itu menghasilkan pembentukan transkripsi polistrionic. Kemudian ada sinyal lingkungan dan regulasi gen. Di setiap lingkungan ini, bakteri dipandu menjauh dari biofilm oleh sinyal lingkungan. Begitu pada saat permukaan bakteri dapat menempel baik secara sel maupun berbagai kelompok sel. Jika sel tunggal membentuk perlekatan pada permukaan, biofilm monolayer terbentuk. Kemudian ada regulasi gen dalam kanker. P53 adalah protein penting yang terlibat dalam pengaturan pembelaan sel yang berfungsi sebagai pelindung utama terhadap pembentukan tumor kanker. Protein P35 diatur dengan ketat untuk mempertahankan fungsi sel yang tepat. Kemudian ada terapi targeted based of TF. Penghambatan NF-kB yang bergantung dosis pada 1-8 mikrometer tanpa penghambatan AP1. Sebaiknya inhibitor NF-kB, inhibitor seperti ATP SC514 yang sulfasalsin menunjukkan potensi yang serupa atau lebih besar menghambat AP1 dan tidak menyisakan SRE dalam uji luciferase. Kemudian ada CRISPR dan regulasi gen. Ketika digabungkan ke dalam efektor dengan fungsi pengaturan yang berbeda, memungkinkan penggunaan kembali sistem CRISPR-Cas9 yang platform umum untuk penergetan DNA yang dipandu RNA tanpa aktivitas pembelaan. Regulasi gen obat personalisasi target dari beta agonis dalam pengobatan asma dan beta blocker dan pengobatan hipertensi dan reseptor ini memiliki polimorfisme yang telah dikaitkan dengan respon terhadap obat-obatan. Studi kasus tamoxifen dan CYP2D6. Variasi genetik pada gen CYP2D6 dapat menyebabkan peningkatan ultra-rapid metabolizer, penurunan intermediate metabolizer, atau tidak adanya poor metabolizer aktivitas enzim. Individu yang merupakan metabolisme menengah atau buruk mungkin memiliki konsentrasi plasma endoxifen yang lebih rendah dan manfaat terapi tamoxifen yang lebih sedikit. Kemudian ada peran bioinformatika melalui kombinasi informasi ekspresi gen, pertumbuhan TF, dan data ChIP-seq. Kami mengukur seberapa baik gen target yang diprediksi berdasarkan gen input DE tumpang tindih dengan gen terikat chip. Memilih 4 TF yang regulatornya benar diprediksi dalam 5 prediksi teratas. Yang pertama, PIF4, FHY3, EIN3, dan PIF3. Adapun kunci penting regulasi gen melibatkan jaringan interaksi yang kompleks dalam sel tertentu, di antara sinyal dari lingkungan sel, molekul pemberian sinyal di dalam sel, dan DNA sel. Interaksi ini menyebabkan ekspresi beberapa gen dan penekanan gen lainnya tergantung pada keadaan. Adapun kesimpulan dari presentasi ini, faktor transkripsi clock atau BALM1 heterodimerisasi dalam hitoplasma dan memasuki nukleus untuk mengaktifkan transkripsi gen period dan kriptokrom dengan mengikat motif e-books di daerah promotornya. Sebagian besar uji klinis untuk kronoterapi kanker berfokus pada perubahan waktu terapi kanker, penurunan sel T CD8+, dan peningkatan respon inflamasi abnormal termasuk aktivasi sinyal inflamasi NF-kB yang dimodulasi oleh molekul adhesi terlarut SI-chem dan ekspresi seluler penanda inflamasi IL-6, TNFA, dan
protein C reaktif CRP. Adapun daftar pustaka yang saya telah buat, maaf jika kurang. Itulah presentasi dari saya. Jika ada tutur kata yang terbelit-belit, maaf dimaafkan. Dan jika ada kesalahan pada presentasi kali ini, mohon juga dimaafkan karena hanya Tuhan yang sempurna. Terima kasih dan salam sejahtera bagi kita semua.